Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam Kamis, tanggal 4 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, 18 November 2020. Kita bersyukur kepada Allah taala dengan hidayah, petunjuk dan kekuatannya. Baru saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita memohon, meminta kepada Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada tema kajian hari ini adalah sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari salah seorang sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulullah ayyun nasu afdal. Judul kita, manusia yang paling utama itu seperti apa? Manusia sama kedudukannya, tapi dalam pandangan agama berbeda. Ada hal-hal tertentu yang seseorang itu diangkat oleh Allah. Ada hal-hal tertentu yang mungkin seorang itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertanyaan ini diajukan kepada Nabi, tentu dalam pandangan Islam, kayak apa wahai Rasul manusia yang utama? Ayyun nasu afdal. Di hadis lain kita temukan juga ayyun nasu khair. Wahai Rasul, manusia yang terbaik itu kayak apa? Ada juga. Dalam hadis yang lain ditemukan juga ayyun nasu aqyas. Wahai Rasul, manusia yang cerdas itu seperti apa? Semua tinjauan pandangannya adalah pandangan-pandangan Islam. Pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas pada hari ini, pertanyaan tentang manusia yang utama. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa manusia yang utama itu? Kullu makhmumil qalbi, kata Nabi. Setiap orang yang hatinya bersih. Setiap orang yang bersih hati, maka itu manusia yang utama. Saduqil lisani, tutur katanya benar. Hati bersih, tutur katanya benar. Sebenarnya keduanya ini kalau dihubungkan jadi satu. Karena hati yang baik pasti melahirkan tutur kata yang baik. Hati yang baik, tangan yang baik, kaki yang baik, karena hati yang baik. Dalam hadis ini Rasul membagi dua. Nanti dijelaskan lagi
Bagaimana orang yang dimaksud mahmumil qalbi? Manusia yang paling utama adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Orang yang tutur katanya benar. Qalu, sahabat berkata, apa kata para sahabat? Saduqul lisani na'rifuh. Wahai Rasul, orang yang tutur katanya baik, itu kami tahu. Tahu, kayak apa? Kawa melihat orang yang tutur katanya baik itu. Tapi, pama mahmumil qalbi. Tetapi, apa yang sampean maksud seseorang yang mahmumil qalbi? Hati yang bersih. Kalau tutur kata yang baik, kawa kita lihat, ujar sahabat. Ulun mungkin mengerti, wahai Rasul. Tapi yang dimaksud mahmumil qalb, hati yang mahmum, hati yang dibersihkan itu kayak apa, wahai Rasulullah SAW? Yang satu ini dijabarkan oleh Nabi lagi. Penjabarannya, qala huwat taqiyyu, hati yang bertakwa. Hati yang bersih adalah hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa, tangan bertakwa. Ujar hati, angkat takbir. Allahu Akbar. Tangan kita mengangkat. Jadi hati yang bertakwa akan membimbing kita menjadi orang yang bertakwa. Ini yang dimaksud hati yang bersih. An-naqiyyu, hati yang bertakwa. At-taqiyyu, an-naqiyyu, hati yang damai. Jadi hati yang bersih itu hati yang bertakwa, hati yang damai, qalbun salim. Termasuk juga hubungannya dengan tema kita pagi tadi. Apa tema kita pagi tadi? Indahnya ukhuwah Islamiyah. Indahnya ukhuwah Islamiyah dijabarkan dengan beberapa macam ukhuwah Islamiyah itu. La isma fi, qalbun mahmumil qalbi, la isma fi, tidak bermaksiat sehingga jangan berdosa. Jadi yang dimaksud hati yang bersih adalah hati yang bertakwa, hati yang damai, tidak berdosa karena tidak bermaksiat, wala baghiyah, dan tidak menzolimi orang lain, juga tidak menzolimi dirinya sendiri. Kadang menzolimi diri sendiri dan kadang menzolimi orang lain. Kadang-kadang lawan orang lain kadang menzolimi, tapi menzolimi dirinya sendiri. Lawan dirinya sendiri kadang menzolimi, lawan orang lain menzolimi. Inni haramtu zulma, kata Allah. Aku mengharamkan kezoliman. Wala ghilla, ghilla itu dengki. Dengki ini di atas daripada hasad. Dengki. Dengki itu bahasa kita lah. Bahasa kita. Nang Yaman diterjemahkan dengki itu, apabila ada di dalam hati kita, kada setuju orang lain bahagia, maka ini hasad. Hasad. Ada orang yang kada setuju orang lain bahagia, itu hasad. Dengki, maka dia akan merusak orang lain itu serusak-rusaknya. Nah ini dengki. Dengki ini lebih parah daripada hasad. Dengki hendak merusak orang lain, membunuh karir orang lain, memberi supan orang lain, mengungkit-ungkit apapun kerugian orang lain. Ini dengki. Kalau hasad, itu kada setuju orang lain tuh bahagia, tapi kada merusak. Salah juga. Salah juga. Jadi Nabi katakan mahmumil qalbi, orang yang dibersihkan hatinya adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang hatinya damai, adalah orang yang kada mau bermaksiat, adalah orang yang kada mau menzolimi, adalah orang yang tidak mendengki dan tidak hasad. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Jamaah rahimakumullah.
Mudah kita bicarakan untuk menjadi manusia yang utama, tapi prakteknya sangat sulit. Prakteknya berapa macam yang Nabi sampaikan dalam hadis ini untuk menjadikan Abdulun Nas, manusia yang utama. Artinya kedudukannya tinggi di mata Allah, bukan di mata manusia. Banyak aja orang yang kedudukannya tinggi di mata manusia, tapi dia sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meraih manusia yang utama, kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menempuh beberapa macam. Yang pertama, saduqul lisan, tutur katanya benar. Yang kedua adalah mahmumil qalbi huwa taqiyu, hati yang dibersihkan dan dia bertakwa. Mahmumil qalbi, hati yang dibersihkan, an-naqiyu, hatinya yang lapang, damai, bersih. La isma fihi, kada melakukan kemaksiatan sehingga dosanya kada tertumpuk. La baghya, tidak ada kezaliman. La ghilla, tidak ada kedengkian. La hasada, tidak ada hasad. Jemaah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ahlul jannati thalatha, kata Nabi. Ahli surga itu 3. Ahli surga. Hadis ini bisa kita hubungkan nanti. Ahli surga itu 3. Siapa ahli surga yang 3 yang Nabi maksud? Pertama, dzu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Pemimpin yang adil, yang mau bersedekah dan penolong. Ini satu golongan. Satu golongan. Artinya golongan pertama ini dimiliki oleh seorang pemimpin. Tapi perlu juga kita ketahui, kita ini semuanya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kalian semuanya pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinanmu, itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi yang dimaksud Nabi zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffiq adalah pemimpin satu kaum. Bolehlah pemimpin yang kecil-kecilan, umpamanya dari pemimpin kelompok sampai pemimpin negara. Sampai pemimpin negara. Pemimpin negara, pemimpin satu bangsa, pemimpin satu kaum akan menjadi orang yang disiapkan surga apabila adil, apabila senang berinfak, apabila penolong. Semua hubungannya adil, berinfak, penolong kepada orang yang dipimpinnya, kepada orang yang dipimpinnya. Kata Ibnu Hibban, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ini golongan pertama. Golongan kedua, warajulun rahimun raqiqun raqiqul qalbi likulli dzi qurbah. Golongan surga yang kedua, rajulun rahimun, seorang yang penyayang, raqiqul qalbi, hatinya belas kasihan. Ini yang ulun bisa hubungkan tadi dengan hadis yang pertama. Hati yang bersih, hati yang belas kasihan kepada sesama. Lebih-lebih likulli dzi qurbah, kepada setiap keluarga terdekatnya. Golongan kedua yang akan menempati surga, seseorang yang penyayang, yang hatinya belas kasihan, likulli dzi qurbah, kepada kerabat dekat. Siapa kerabat dekat? Dang sanak, memerina, kemanakan, acil, sepupu sekali, itu masuk kerabat dekat. Orang yang ada talian kekeluargaan. Makanya dalam Islam
hendak mengeluarkan zakat, hendak mengeluarkan infak, lihat dulu keluarga-keluarga dekat kita. Siapa yang tidak mampu? Oh, mampu semua, baru kita alihkan kepada yang lain. Jadi, wa'atizal kurba, santunilah kerabat-kerabat dekatmu. Ya, kerabat yang paling utama dalam infak adalah anak dan istri. Karena 1 dirham untuk anak dan istri lebih mulia daripada 1 dirham untuk memerdekakan budak. 1 dirham untuk 1 dinar. 1 dinar untuk anak dan istri lebih mulia daripada 1 dinar diinfakkan di jalan Allah Ta'ala. 1 dinar untuk anak dan istri lebih mulia daripada 1 dinar untuk orang-orang miskin. Ini disampaikan dalam sebuah hadis. Dinarun anfaqtu fi raqabah. Dinarun anfaqtu alal miskin. Wa dinarun anfaqtu ala ahli. 1 dinar untuk memerdekakan budak. Dinarun anfaqtu fi sabilillah. 1 dinar di jalan Allah Ta'ala. Dinarun anfaqtu ala ahli. 1 dinar yang diberikan kepada keluarga dekatnya. Keluarga dekatnya. Abdul bin dinarin anfaqtu ala ahli. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, seorang yang penyayang, pengasih, seseorang yang penyayang, dan seseorang yang memiliki hati yang belas kasihan, terutama kepada siapa? Likulli dzi qurbah, kepada keluarga-keluarga dekat. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang panjang. Hadis ini panjang, tapi apabila kada dibaca, sambungannya kada mengerti. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Anas bin Malik? Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita menemukan redaksi yang kayak ini. Kenapa jadi hadis itu Nabi itu hingga lawan Anas? Anas bin Malik. Karena apa? Anas ini anak angkat Nabi. Anas ini hidup bersama Nabi. Diantar oleh ibunya umur 10 tahun kepada Nabi. Nabi wafat pada saat Anas berumur 20 tahun. Berumur 20 tahun. Jadi senantiasa ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu aku duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, Nabi berkata, "Attali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Ujar Nabi, sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki penghuni surga. Seorang laki-laki penghuni surga. Fatala'a rajulun minal ansor. Maka muncullah seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Makkah. Itu namanya Ansor. Kaum terkemuka yang memenuhi surga, Muhajirin dan Ansor. Datang seorang laki-laki dari kaum Ansor. Tantiku lihyatuhu min wudu'ih. Jenggotnya masih basah. Karena dia baru saja berudu. Masih menetes di jenggotnya air wudu. Itu bang manfaatnya apabila misi jenggot. Nah, karena ada sunnah untuk menyelat-nyelati jenggot. Jadi setelah itu jenggotnya diselat-selati. Nah, qad ta'allaqana 'alaihi min yadis shimal. Tangan kirinya menenteng 2 sandalnya. Masuk, Nabi kan memberitakan kepada Anas, kepada sahabat, setumat lagi masuk ahli surga. Laki-laki ahli surga. Kemudian patola rajul min ansor, masuk laki-laki Ansor tadi. Janggutnya basah karena baru saja berudu. Tangan kirinya memengkuti 2 sandalnya. Falamma kana al-ghadu, maka besoknya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lagi, misla zalika, seperti hari sebelumnya. Apa ujar Nabi? Attali'u 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang nanti masuk ke dalam majelis kita
laki-laki ahli surga. Setelah Nabi berkata besoknya hari yang kedua, Fatola'a dzalika ar-rajulu mislu marratil ula. Datang lagi laki-laki nang hari semalam juga. Artinya, 2 kali Nabi berkata, orangnya itu juga yang datang. Ini, sekali aja Nabi mengatakan itu sudah pasti benar. 2 kali Nabi mengatakan datang itu juga. Kemudian, falamma kana al-yawm ats-tsalits, 3 hari ketiga, 1, 2, hari ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam misla maqalatihi aidan. Nabi mengatakan lagi seperti hari pertama. Apa kata Nabi? Nanti akan datang menemui kita seorang laki-laki ahli surga. Fatola adzalika ar-rajul ala misli halil ula. Datang lagi laki-laki itu hari yang ketiga, seperti laki-laki yang pertama. Nabi menghabarkan 3 kali, nang datang orangnya itu juga. Nang datang orangnya itu juga. Falamma qama an-nabiyyu tabi'ahu Abdullah bin Umar bin As. Manakala Nabi berdiri meninggalkan majelis itu, maka Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki itu. Faqala, maka Abdullah bin Amr berkata, Inni lahaitu abi, faqsamtu anna la adkhula alaihi salasan. Kata Abdullah bin Amr, aku sedang bermasalah dengan ayahku. Abdullah bin Amr berkata kepada laki-laki yang dikatakan ahli surga tadi, aku sedang bermasalah dengan ayahku, maka aku bersumpah untuk tidak naik ke rumah ayahku 3 hari. Kata Abdullah bin Amr. Dia bisa menebak sudah perkataan ini. Bujurankah sahabat mulia itu bermasalah dengan orang tua? Bukan, karena bujuran. Tapi Abdullah bin Amr ingin agar laki-laki ini menerima bersamanya selama 3 hari. Fa inni ra'aitu an tu'yani ilaika hatta tamdiya. Fa'alta qala na'am. Maka manakala aku sudah menyatakan keadaan naik ke rumah abahku 3 hari, aku ingin, bolehkah aku menginap di rumahmu 3 hari? Ini apa ngarannya nih? Strategi, siasat, hendak mencari tahu. Tapi nang baik nang hendak dicari tahu. Kalau laki-laki itu dia berkata, na'am, boleh. Menginaplah 3 hari di rumahku. Wa kana Abdullah bin Amr bin As yuhaddisu annahu bata ma'ahu tilkal layali salasan. Dan Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwa dia menginap di rumah laki-laki tersebut selama 3 hari. Falam yarahu yaqumu minal lail syai'ah. Aku kada pernah melihatnya bangun malam, salat malam. Ghairu annahu iza ta'arra wa taqallaba ala firasihi zakarullah azza wa jalla wa kabbara hatta yaqumu li salatil fajri. Tapi nang kulihat setelah dia bolak-balik di tempat tidurnya, dia berzikir kepada Allah Ta'ala dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta yaqumu li salatil fajri, sehingga datang waktu salat subuh. Dia bolak-balik di tempat tidur, kemudian berzikir, kemudian bertakbir sampai waktu subuh. Qala Abdullah, berkata Abdullah. Apa kata Abdullah? Aku ghaira anni lam asma'hu biqauli illa khaira. Aku kada pernah mendengar dia berkata sesuatu pada beberapa malam itu kecuali perkataan-perkataan yang baik. Falamma madatis salasil layalin wa kittu an akhira amalahu qul ya Abdullah. Manakala selesai aku menginap di rumahnya 3 hari dan aku hampir saja meremehkan amal yang digawinya itu. Aku tidak menemukan sesuatu ibadah yang kuanggap besar selama 3 hari itu. Padahal dia 3 hari berturut-turut sebelumnya dikatakan oleh Nabi laki-laki ini penghuni surga. Qultu, aku berkata kepadanya, kata Abdullah bin Amr. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Kata Abdullah bin Amr.
inni lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hijrun sama. Aku ingin sampaikan kepadamu, sesungguhnya aku tidak bermasalah dengan ayahku. Tadi kan alasan pertama, aku bermusuhan dengan ayahku. Ini aku sampaikan kepadamu, kata Abdullah bin Amr, kepada laki-laki ini. Aku sebenarnya tidak bermasalah dengan ayahku. Aku tidak marah-marahan dengan ayahku. Aku tidak membekot dengan ayahku. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli laka salasa marrat. Nabi berkata tentang engkau ini 3 kali, 3 hari. 3 kali. Apa kata Nabi? Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang menemui kamu nanti laki-laki ahli surga. Itu disambat Nabi 3 hari, 3 kali Nabi menyambat, dan yang datang ke tempat kami itu hanya engkau. Engkau datang. Fatola'ta antas salasa marrat. Ketiga harinya yang datang ikam. 3 kali Nabi katakan, sebentar lagi ahli surga datang ikam. Esok ikam pulang dan datang. Esok ikam pulang datang. Fa'aradtu an awa ilaika la anzuru ma'amalaka waqtadiya bihi. Maka aku pun ingin menginap di rumahmu 3 hari. Dengan alasan nongko olah-olah tadi. Aku ingin ketahui amalmu apa. Ibadahmu itu apa. Sehingga aku ingin mencontoh. Luar biasa engkau ini. 3 kali Nabi mengatakan engkau masuk surga, engkau masuk surga, engkau masuk surga. Ibadahmu apa? Ingin ku contoh. Sehingga ku membuat alasan. Alasan bepadah kada bataguran non kuitan kadawani naik ke rumah 3 hari, padahal itu kadada. Setelah akhir daripada hari ketiga, setelah dia meninggalkan, setelah dia ingin meninggalkan. Kemudian malam arau kata amalu kasiram min amalin. Justru ketiga malamnya aku kada pernah melihat amal-amal besar yang kamu laksanakan. Aku kada melihat amal-amal itu. Famalladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang menyampaikan kamu ke surga seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan sahabat tuh apabila yang mengatakan tuh Nabi kada pernah ragu. Mudah-mudahan kita hari ini juga apa yang dikatakan Nabi kada pernah ragu. Jadi aku ini hendak bertakun, amal besar yang kamu amalkan 3 hari itu kadada. Amal apa yang engkau miliki sehingga menyampaikan ke surga dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Faqala rajul, maka laki-laki tadi berkata. Apa kata laki-laki tadi? Ma huwa illa ma ra'aita. Itu pang naik melihat tu pang amalku. Nang engkau lihat itulah amalku. Kada daja Abdullah bin Amr selama 3 malam nih, amun itu juga kada ada nang lebih besar dianggapnya. Qala, maka Abdullah berkata, falamma wallaitu da'ani faqala. Tatkala aku berpaling meninggalkan rumahnya, cukup 3 hari menginap di rumahnya, dan aku keluar dari rumahnya, kemudian da'ani, dia memanggilku. Abdullah ke sini. Ini biasanya nang kainin pas parak terakhir. Papatennya tuh parak terakhir. Papaten kah apa ngarannya tuh lah. Sudah aku tinggalkan, dia panggil aku. Kesini wahai Abdullah. Faqala, maka laki-laki tadi berkata, ma huwa illa ma ra'ayta ghairi an la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghissan. Nah ini papatennya. Amal yang kau lihat itulah amalku. Tapi ada sesuatu yang aku tidak pernah ada di dalam kehidupanku. Apa? Aku tidak pernah dengki kepada setiap seorang muslim seorang pun. Kada ada sifat dengki di hatiku. Orang mau senang, orang mau apapun, bahkan aku ikut berbahagia dengan kesenangan orang lain. Aku kada pernah dengki. Wala ahsuda, wala ahsadu, wala ahsudu ahadan,
Dan aku kada pernah iri, hasad. Dengki tadi merusak, ingin menjatuhkan. Hasad, apa ngarannya? Ada rasa kada nyaman apabila orang lain tuh hidup nyaman. Aku dengki kada pernah, aku hasad kada pernah. Biasanya lamun di wadah kita digabung jadi satu, iri dengki. Kemudian ala khairin atau Allah iya, atas kebaikan yang diterima orang lain, aku kada pernah iri dengki. Faqala, maka Abdullah bin Amr berkata, apa kata Abdullah bin Amr? Hadhihi allati balagot bika wa hiya allati la nutiku. Apa kata Abdullah bin Amr? Ini yang menyampaikan mengantarmu ke surga ini. Dan itu tidak banyak orang mampu seperti engkau. Kada banyak nang kawa. Ada aja di dalam hati itu kadang-kadang perasaan-perasaan yang buruk. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan lawan kita untuk meminta ampun, untuk taubat. Tapi imbah taubat datang pulang. Taubat datang pulang. Ujar Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, kada ada pekerjaan yang paling berat. Aku mengobati penyakit apapun, kada ada yang paling berat kecuali mengobati penyakit hati. Penyakit hati ini yang berat benar. Penyakitnya kada dilihat oleh orang lain, padahal ada keburukan yang sangat dahsyat di dalam hati. Karena apa? Hati itu berbolak-balik. Ujub, riya, sum'ah, hasad, iri dengki, itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari hati. Maka itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, usulul khataya salasah. Sumber kemaksiatan itu 3. Yang pertama, al-kibr, kesombongan. Kesombongan adalah sumber kemaksiatan yang pertama. Yang kedua, sumber kemaksiatan itu adalah al-hiris. Al-hiris itu rakus, ambisi yang berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, al-hasadu, iri dengki yang selalu bercokol di dalam hati manusia. Kita bisa hubungkan kepada tema kita. Manusia yang utama adalah manusia yang tidak ada kedengkian, dan manusia yang tidak ada sifat iri. Kada ada iri dengki dalam kehidupan manusia yang utama di mata Allah Ta'ala. Kada ada kezaliman, jauh dari kemaksiatan. Dia adalah hati yang bertakwa, hati yang bersih, hati yang damai. Itulah manusia yang paling utama. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita berharap hadis-hadis mulia ini disampaikan nasihat bagi kita semua. Nasihat lawan ulun, nasihat lawan pian. Nasihat dari mana yang kita bisa ambil lagi kecuali dari Allah dan Rasul. Dari Allah dan Rasul. Kedengkian akan merusak hubungan di antara manusia. Iri dengki akan merusak keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga iri dengki ini adalah sifatnya syaitan. Syaitan itu kada pernah senang apabila orang lain senang. Ini hasad. Tapi lebih daripada itu, maka syaitan berusaha menghancurkan orang lain sehancur-hancurnya. Membunuh karir, membunuh nama baik orang lain. Sehingga orang lain itu hancur. Dan ini tidak didapatkan kepada manusia yang utama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima 'alan nari kullu hayyinin." Orang yang Allah haramkan masuk neraka itu adalah setiap orang yang tidak sombong. Orang yang tidak sombong diharamkan masuk neraka. Di dalam
Surah Al-Furqan ayat 62. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Pengasih. Maksudnya orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya di muka bumi ini adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan hati yang rendah. Dengan hati yang rendah. Rendah hati. Rendah hati itu kan sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dicaci maki oleh orang jahil, dia pun menyampaikan perkataan-perkataan selamat. Artinya, caci maki itu kan dibalas nyalon caci maki. Ini orang yang diakui Allah sebagai hambanya. Jika caci maki dibalas dengan caci maki, maka laisal mu'min bitta'an. Ahlak orang yang beriman itu bukan caci maki. Walal la'an, bukan kutuk mengutuk. Walal fahisha, bukan perkataan perbuatan keji. Walal badhi, bukan perkataan yang kotor dan jorok. Itu bukan ucapan-ucapan orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Nabi Muhammad SAW katakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Wat-Tirmizi, diharamkan masuk neraka orang yang hidup di atas bumi Allah ini kullu hayyinin, tidak membawa keangkuhan, tidak membawa kesombongan. Bapak hadirin rahimakumullah, sombong itu bukan sekedar yang suka mencaci maki. Kadang-kadang kesombongan ini lahir dari orang yang merasa rendah. Tersinggung berat aku janya. Apabila mendengar kata-kata tersinggung berat aku, pada saat dia katakan tersinggung berat, maka ada sedikit kesombongan. Harusnya aku kadang-kadang diucapkannya itu. Maka dia bangkit membalasnya. Artinya kesombongannya tampil dari sumber-sumber yang kadang-kadang sulit untuk kita lacak. Bangkit dalam kehidupan. Mencaci, memaki, bisa dari kesombongan. Orang yang cepat tersinggung, maaf, ulun katakan, karena kita ini untuk perbaikan, orang yang cepat tersinggung pun juga bisa memiliki perasaan yang sombong. Perasaan yang sombong. Maka kesombongannya monjar arwah Nini Bahari kada kau diumpinak. Paham lah pian kada kau diumpinak. Pesan paham ya kalau lah. Kada kau diingu. Kada kau diingu. Sifatnya tuh nah, nang jangan diingu. Karena paling parah. Paling parah keburukan. Nah, tapi manakala orang mampu mengeluarkan perasaan-perasaan sombong dalam dirinya, kita akui, kita manusia tuh hati berbolak-balik, kadang-kadang datang berita yang membuat telinga kita rasa panas, bangkit kita, ada kesombongan, tapi cepat setelah itu, astagfirullah, minta ampun lawan Allah Ta'ala, keluarkan sifat kesombongan itu, dan dia mati dalam keadaan tidak sombong. Allah haramkan daripada api neraka. Satu. Yang kedua, yang diharamkan Allah api neraka, layinin hati dan perkataan yang lemah lembut. Hati dan perkataan yang lemah lembut. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, orang yang lemah lembut kepada manusia, sesama manusia, maka Allah akan berlemah lembut kepadanya. Luar biasa apa artinya? Orang yang lemah lembut dengan sesama manusia, Allah nanti akan lemah lembut kepadanya. Di mana? Di yaumil qiyamah. Layinin, perkataan dan ucapan yang lemah lembut itu diharamkan neraka. Artinya apa? Masuk surga. Dimasukkan ke surga. Qaribin minan nas, dekat dengan manusia. Dekat dengan manusia. Tanpa pilih-pilih dalam bertetangga, berteman, dan sebagainya. Merangkul orang,
Apa yang dia katakan diterima karena dia menyampaikan sesuatu yang damai, dekat dengan sesama manusia. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Ayat yang terakhir ulun ingin sampaikan. Surah Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna." Dan orang yang datang setelah mereka. Siapa yang Allah maksud setelah mereka? Setelah sahabat Nabi, setelah Muhajirin dan Ansor. Orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor, setelah sahabat. Artinya siapa yang datang setelah sahabat itu? Kehidupan sampai kita hari ini. Dan orang yang datang setelah sahabat, yaquluna. Mereka berkata, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dari beriman. Siapa aja yang terdahulu pada kita? Indah benar nih, bagus banget dibaca tiap waktu, Pak. Doanya Allah yang mengajarkan, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang yang mendahului pada kami beriman. Orang-orang yang mati beriman sebelum kita. Sampai sahabat Nabi Muhammad SAW. Wala taj'al, masuk poin pada tema kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami adalah hati yang dengki. Jangan ditanamkan kedengkian, keburukan, kebusukan di dalam hati kami. Rabbana innaka raufur rahim. Tuhan kami, Engkau adalah Ar-Rauf Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ayat-ayat yang lain banyak yang berhubungan dengan tema-tema kita. Tapi karena waktu kita sudah sampai, Isya sudah berkumandang di tempat lain, azan, mari kita menyimpulkan kajian kita hari ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang kedudukan seutama-utama manusia. Manusia yang paling utama adalah manusia yang dibersihkan hatinya. Dan manusia yang dibersihkan mulutnya. Bersih mulut, tutur kata yang teratur. Tutur kata yang tidak angkuh dan sombong. Kemudian manusia yang dibersihkan hatinya. Kullu taqiyyin, orang yang bertakwa. An-naqiyin, orang yang bersih hati. Kemudian la ismalahu, kada bermaksiat, kada berdosa. Dan inilah potret-potret manusia yang utama. Dan manusia-manusia yang dipersiapkan 3 golongan dengan indahnya surga. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Kita tutup majelis ini dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.